Saya. Oke, baik. Kemudian dari asam urat dan urat itu sedikit berbeda, di mana asam urat ini pada kondisi atau situasi asam itu, sedangkan kalau sedikit basa dia menjadi natrium urat gitu ya. Nah, di misalnya nanti kalau di air kencing kita itu asam, maka asam urat itu ada lebih banyak dan timbul kristal gitu ya di dalam saluran kencing kita. Nah, makanya dia bisa menjadi batu ginjal pada akhirnya ketika ada gangguan yang mempengaruhi asam dan basa di saluran kemih kita. Baik, jadi itu asam urat atau urat kadangkala dipertukarkan istilahnya, tapi kalian harus ingat bahwa asam urat itu ya asam, ya, jadi dia di asam, sedangkan yang urat itu biasanya merujuk pada sodium urat atau natrium urat atau monosodium urat, kadang-kadang juga disebut seperti itu. Ini adalah garamnya. Nah, karakteristiknya untuk kedua hal ini adalah kalau asam urat, ya ini karena asam, dia kelarutannya rendah di dalam air atau dalam cairan tubuh dia rendah, dalam darah dia rendah kelarutannya. Tapi dalam bentuk uratnya dia bisa lebih larut di dalam air. Nah, tadi sempat saya singgung bahwa saat pH urin ini agak asam, maka jumlah asam urat bisa menjadi lebih banyak daripada biasanya, daripada normal, sehingga kadangkala bisa terbentuk dia bisa membentuk kristal yang mengendap di saluran perkembangan, ya, di saluran kencing. Nah, sayangnya kristalnya ini bukan kristal yang laku dijual mahal gitu ya, tapi bisa merusak tubuh kita karena bentuk kristalnya kalau kita lihat di gambar sebelah kanan yang ungu, yaitu dari fluoresensi, ya, itu bentuknya seperti apa itu? Seperti jarum. Nah, karena bentuknya seperti jarum ini, maka dia bisa melukai gitu ya. Oke. Nah, asam urat dan urat itu bisa meningkat produksinya apabila dia dipengaruhi oleh barang atau hal-hal eksogen, ya, zat dari luar tubuh, misalnya diet dari makanan ataupun obat-obatan. Jadi ada makanan yang bisa meningkatkan produksi asam urat dan urat, dan ada juga obat-obat yang bisa meningkatkan produksi ini. Ya. Nah, kalau yang disebabkan obat, kita sebut ini sebagai efek samping. Biasanya seperti itu ya, side effect. Oke, kemudian kalau efek sampingnya berbahaya, biasanya sekarang lebih keren disebut sebagai adverse reaction. Baik, kemudian ada yang endogen, penyebabnya secara endogen untuk yang bisa meningkatkan produksi, yakni peningkatan breakdown atau pemecahan sel atau perombakan sel. Ketika sel itu mati, ya, banyak sel yang mati, tidak berfungsi lagi, maka dia dirombak dan hasil perombakannya nanti berupa asam urat. Berarti jika pada kondisi-kondisi di mana ada sel-sel itu mati. Pak, ini ngeluarinnya kayak apa, Pak? Halo. Oke, baik dia sampai mana? Misalnya sel hati mengalami kondisi di mana sel-sel hati itu, atau masih ingat sel hati apa namanya? Hepatosit, ya. Ketika hepatosit itu mengalami kematian, mengalami kerusakan, dia akan pecah, ya, terombak menjadi produknya nanti juga salah satunya adalah asam urat. Ya, jadi kondisi penyakit gagal ginjal, gagal jantung, misalnya kerusakan sel jantung, misalnya sel otot jantung, nah itu juga bisa menyebabkan peningkatan asam urat. Atau kondisi
diabetes, ketika ada gangguan yang juga berhubungan dengan ginjal gitu, ada kerusakan nefron, itu bisa meningkatkan. Penyebab endogen yang lain adalah kerusakan enzim yang biasanya terutama disebabkan karena kelainan genetika gitu ya. Memang secara genetik harusnya kita bisa memproduksi enzim tertentu, tapi enzim yang kita miliki mungkin ada malah secara berlebihan sehingga malah dipecah menjadi banyak hal yang dipecah menjadi asam urat. Nah, penurunan ekskresi ya itu bisa disebabkan oleh karena gangguan ginjal ya atau ketidakmampuan ginjal, ginjal gitu. Nah, dia bisa menurunkan ya ekskresi. Otomatis kalau ekskresinya berkurang, ekskresi urat atau asam urat berkurang, maka yang ada di dalam tubuh akan lebih banyak. Kalau akan ada lebih banyak, maka bisa nantinya akan menimbulkan kondisi kesehatan atau penyakit tertentu yang berhubungan dengan kadar asam urat atau urat di dalam. Baik, selanjutnya kita lanjut ke purin. Ya. Purin dan asam urat saling berhubungan. Ya, kalian pasti sudah pernah dengar purin, ya. Purin kalau dari namanya itu purin sama urin itu kayak mirip gitu ya, karena memang pada awalnya purin itu kata purin itu diambil dari kata pure urin atau urin yang murni gitu ya, urin murni. Jadi penelitiannya dulu awalnya menggunakan urin gitu, maka kemudian ditemukan senyawa purin ini. Dia adalah senyawa organik heterosiklik aromatik. Apa itu? Organik itu biasanya senyawa-senyawa yang memiliki unsur karbon, kemudian nitrogen, ya, hidrogen, oksigen dan lain sebagainya yang jadi satu itu heterosiklik. Jadi hetero itu ini kan bukan, ini beda ya, yang satu segi 6, yang satu segi 5 gitu ya. Siklik karena bulat-bulat gitu, apa namanya? Siklik tertutup gitu kan. Nah, heteronya itu karena satu sama lain berbeda. Ya, berbeda. Aromatik, nah, senyawa yang cincin bisa biasa disebut sebagai senyawa aromatik. Nah, kalian nggak perlu hafalkan ini, tapi hanya perlu saja melihat kalau kita bandingkan misalnya nanti dengan asam urat, maka strukturnya kurang lebih mirip ya, ya seperti itu. Nah, ada dua, ini purin itu satu kelompok senyawa ya, bukan, kalau asam urat tadi satu senyawa saja, kalau purin ini untuk menyebut satu kelompok senyawa. Ada beberapa senyawa yang menjadi bagian dari purin ini atau menjadi apa istilahnya anggota keluarga lah dari purin ini. Nah, ini ada punya dua cincin, cincin yang ini ada dua N-nya, N pada posisi 1 dan 3 di segi 6 ini, itu namanya cincin pirimidin. Yang kedua adalah cincin imidazol, ya, pirimidin dan imidazol. Nah, ini jelas purin ini karena strukturnya yang relatif simpel gini, juga dia punya peran yang sangat fundamental di dalam sel. Kalau kalian masih ingat mungkin biologi SMA, purin itu terdiri, contohnya adalah adenin dan guanin yang sangat penting dalam penyusunan DNA dan RNA atau materi genetik kita, gitu ya. Jadi kita ini bisa terbentuk seperti ini karena jasa purin, ya, karena jasa purin yang ada di DNA, ya, DNA kita. Ya, sebenarnya DNA sih, ya, struktur yang lebih ini, tapi penyusun dari DNA dan DNA adalah purin. Nah, jadi nantinya adenin, guanin itu kan jadinya nyambung ya. Tadi ketika saya bilang ketika asam urat atau urat bisa meningkat karena adanya kerusakan sel, ya, karena ada kerusakan sel di dalam sel sendiri. Kita ada, kita di sel-sel kita punya DNA dan RNA. Jadi DNA dan RNA itu dipecah kemudian menjadi asam urat. Oke, ini untuk tabel yang
menyuguhkan informasi yang lebih luas lagi terkait dengan contoh betapa fundamental ya peran dari purin ya di dalam tubuh. Nah, ini misalnya ini ya komponen nucleic acid ini kemudian dia merupakan second messengers ya untuk hormone action. Kita di pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang sistem endokrin dalam tubuh atau sistem hormon gitu, beberapa contohnya yang aksis-aksis yang berbeda-beda itu ya. Semoga kalian masih ingat gitu. Nah, ini dia bisa second messengers itu artinya antara satu hormon dengan hormon yang lain itu seringkali komunikasi yang butuh messenger agar bisa memicu hormon A mengaktifkan hormon B dan lain sebagainya. Jadi nyenggol gitu. Kemudian oke, yang masih oke, baik. Nah, kemudian juga ATP dan GTP itu juga mengandung purin juga, yang ada struktur purinnya. Jadi strukturnya sederhana tadi itu bisa ada di mana-mana. Bahkan obat juga terinspirasi dari purin, azathioprine, mercaptopurin, purinol, theophylline, dan kafein. Kalau theophylline dan kafein ini ada di kopi, ada di teh, gitu ya. Mercaptopurin, azathioprine ini obat kanker, kalau purinol ini obat asam urat, ya, obat asam urat. Oke, kemudian yang lain ada metilglutazol dan sebagainya. Baik, ini hanya memberi contoh saja betapa banyak ya purin itu bisa kita temui di dalam. Oke, purin ya beberapa tanaman makanan itu mengandung purin. Ya. Jadi biasanya untuk mereka yang nantinya sedang menderita, kita biasa sebut itu sebagai asam urat gitu ya. Nah, itu perlu menghindari beberapa makanan tertentu karena memang makanan ini mengandung purin ya yang relatif banyak. Sayangnya tubuh kita manusia agak berbeda dari tubuh mamalia yang lain dalam hal kita kekurangan enzim yang bisa menguraikan urat gitu ya. Nah, itu karena katanya diduga itu karena efek antioksidan dari asam urat yang nanti lebih bisa melindungi kita. Beberapa hewan lain itu memiliki enzim yang lebih banyak untuk menguraikan urat dibanding kita. Contohnya misalnya peas ya, beans, kacang-kacangan ya, kacang-kacangan. Jadi kayak kacang tanah, apa namanya, kacang panjang ya, kacang. Kemudian meat extract atau gravies, broth. Broth itu apa? Kaldu ya, kaldu. Karena kaldu kan di sana ada ya kaldu. Saya yang bilang sama konsumen saya nggak tahu apa. Kemudian meat ya dari unggas, goose, duck ya. Juga ini brain, heart, kidneys, liver dan lain sebagainya. Liver atau hati itu memang kalau dari hewan itu kayak makanan yang apa ya, bagi kita itu kayak sesuatu yang nikmat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat, sebenarnya di dalam hati itu ada banyak sekali produk-produk metabolisme, baik yang beracun mungkin yang tidak gitu ya. Nah, jadi biasanya orang di barat tidak mau makan hati seperti ini. Tapi saya sendiri juga nggak begitu
eh, apa ya? Menurut saya ketika itu sudah dimasak gitu, kemudian ada banyak perombakan dan lain sebagainya, ya, meskipun itu ya tetap banyak sih hal yang tidak baik ada di sana sebenarnya ya. Tapi ya, sudah terbiasa ya, sudah terbiasa ya. Nah, oke, juga minuman ini mas-mas yang suka minum bir ya. Mending minum yang lain aja kayak wine, cider gitu ya. Tidak bir ya. Yang kalau bir ini yang terkenal tinggi purin gitu ya. Baik, ini cerita ada sedikit cerita tentang bagaimanakah purin menjadi asam urat atau hubungan antara purin dengan asam urat. Dari ya, sebelah kanan atas ya, dari misalnya kerusakan sel ataupun memang sudah waktunya DNA dan RNA itu di breakdown ya, di metabolisme, dipecah, atau juga dari makanan ya. Ini bisa ada atau menjadi adenosin purin ya, ini dan guanosin. Ini purin. Dari adenosin dia diproses oleh enzim adenosin deaminase. Jadi ini deaminase. Berarti aminnya dihilangi oleh amin yang ada di adenosin dihilangi oleh enzim ini menjadi inosin. Inosin kemudian menjadi boksantin dan menjadi santin. Sedangkan guanosin itu kalau dia tidak mengalami proses ya dengan deaminase, tapi dia mengalami fosforilase ya, sama ini purin nucleoside fosforilase, ini enzim ini memproses baik inosin maupun guanosin. Hasilnya ya berbeda-beda, sama-sama diproses ini tapi berbeda. Nah, hasilnya yang sini oksantin, yang kanan ini guanin, dan semuanya menjadi santin ya. Dan oleh enzim santin oksidase dia menjadi asam urat. Nah, ini adalah produk akhirnya. Nah, asam urat ini di dalam tubuh itu kan harus setimbang ya jumlahnya dengan urin. Jadi urin jadi setiap hari ada sekitar 300 sampai 600 mg purin yang dibentuk ya, yang dibentuk. Nah, dia juga ada ini di dalam tubuh, ada juga purin dari diet ya, dari makanan yang kita makan sekitar 600 mg per day. Jadi bisa jadi antara 900 sampai 1200 mg atau 0,9 sampai 1,2 gram gitu ya, gram purin setiap hari yang kita masukkan dalam tubuh. Nah, ini menjadi purin nukleotid ya. Nah, ini ada yang menjadi ke jaringan nukleotid di jaringan, dan ada yang menjadi basa-basa purin ya, termasuk menyusun DNA dan lain sebagainya, karena kita juga beregenerasi kan, jadi dia juga butuh bukan beregenerasi, maksudnya dengan adanya protein itu ketika ada sel yang mati bisa jadi dia butuh untuk digantikan dengan sel-sel yang baru ya. Jadi ada pembelahan sel, kemudian juga ada sel baru ya, kemudian ya seperti itu. Jadi selalu dibutuhkan. Nah, kemudian di asam urat ya itu jadi hasil breakdownnya jika jadi purin kemudian di breakdown jadi asam urat, totalnya kurang lebih ada 1.200 ya, miligram per hari, 1.200 miligram. Jadi yang masuk kurang lebih 900 sampai 1.200, yang keluar pun segitu. Nah, yang lewat urin itu 600, yang lewat intestin itu 200. Nah, sisanya kemana? Ya, sisanya kembali lagi dimakan di dalam gitu ya. Oke.
Nah, ini di ginjal urat atau urin asam urat itu dia diapakan gitu ya. Dia mengalami filtrasi glomerulus ya, masih ingat ya struktur nefronnya. Di nefron itu kurang lebih ada lebih dari 95%. Jadi total urat yang difiltrasi. Tapi difiltrasi ini kan dari darah ya, kemudian difiltrasi oleh glomerulus ya, kemudian berarti masuk ke tubulus proksimal ya, masuk ke tubulus proksimal. Tapi apakah semuanya dibuang? Tidak ya. Jadi dari yang difiltrasi ini kemudian ada yang mengalami reabsorpsi ya, reabsorpsi sebanyak kurang lebih sampai 100%. Nah, kemudian apa namanya? Di proximal tubule ya. Kemudian reabsorpsi juga ada urat yang disekresikan tapi juga nanti diabsorpsi lagi. Jadi ada kurang lebih 50%. Sedangkan yang direabsorpsi di distal ini apa namanya? Di proksimal ini di distal itu 40%. Jadi totalnya sebenarnya yang dikeluarkan, urat yang dikeluarkan dari dalam tubuh itu kurang lebih hanya 10%. Ya, 10%. Dan biasanya maksimum kapasitas maksimumnya 15 mg per menit. Tapi jarang sekali bisa melebihi itu. Ya, atau mencapai maksimum 15 mg per menit. Jadi itu yang dikeluarkan di dalam tubuh tadi kita bisa masuk apa namanya? Baik sintesis purin secara alami dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh lewat makanan gitu ya, masuk dalam tubuh. Nah, sebagian yang dikeluarkan kurang lebih hanya 10%. Nah, ini sedikit mekanisme ya, mekanisme gimana sih urat itu dikeluarkan dan diabsorpsi gitu ya. Ini yang merah-merah ini darah gitu ya, darah. Nah, darah kan urat itu kan ada di dalam darah gitu ya. Nah, urat itu ada di dalam darah. Nah, kemudian di glomerulus ini ya, di glomerulus dia mengalami filtrasi. Jadi yang difiltrasi berapa tadi? Sekitar lebih dari 90% gitu ya. Nah, ini semua difiltrasi sukses ini dalam kondisi ginjal normal ya, ginjal yang sehat, yang nefronnya masih bagus. Nah, kemudian di sini ya, di sini juga ya, filtrasi glomerulus masuk sini. Nah, kemudian sebagian kan ada yang masuk ke sini nih. Ini tubulus proksimal. Nah, yang dari sini itu bisa jadi dimasukkan lagi ke dalam apa namanya darah, gitu ya, dalam darah. Jadi ada juga yang lewat darah sini uratnya juga masuk ke sini juga ke lumen sini kemudian nanti dikeluarkan. Totalnya ya keluar itu 10%. Nah, yang masuk ke sini ini di sini ada bagannya gitu ya, perbesaran dari sini. Ini ada istilah basolateral ya, permukaan basolateral dan ini permukaan apikal. Permukaan apikal itu adalah permukaan yang ini sebenarnya adalah sel epitel. Sel epitel dari tubulus proksimal. Jadi dindingnya selang ini ya, itu kan ditutupi oleh sel epitel. Ya, ini sel epitel. Nah, yang menghadap ke dalam itu adalah yang apical surface ini. Jadi di sini adalah rongga di saluran tubulus itu ya. Jadi yang masuk ke sini akhirnya akan berkumpul ke ductus collectivus kemudian menjadi air kencing gitu ya, keluar bersama dengan air seni kita. Nah, kalau yang di sini ini yang permukaan yang ke luarnya ya. Bisa jadi juga bersinggungan dengan pembuluh darah gitu. Nah, di sini ada juga urat yang masuk gitu ya, yang masuk ke dalam sel, kemudian di dalam sel ini dimasukkan ke dalam lumen.
Jadi dimasukkan ke dalam selang ini, selangnya ini, rongganya ini ya, rongganya sini, agar nanti bisa dikeluarkan. Tapi yang di dalam rongga juga ada yang diserap lagi, diserap oleh sel ini, gitu ya. Nah di sini ada beberapa bulatan-bulatan atau fal ini. Nah, ini sebenarnya ini kalau ini singkatannya saya sendiri juga nggak hafal gitu ya, tapi dia adalah protein ya, struktur-struktur protein yang berfungsi sebagai transporter atau alat untuk membawa satu senyawa untuk masuk atau keluar dari dalam tubuh. Nah, ini yang di sini kalau dia mengeluarkan ke mana namanya ke lumen itu berarti dia berusaha mengeluarkan urat ya. Ini ada kode-kodenya, ada nama-namanya sendiri. Ini juga berusaha untuk mengeluarkan, bukan memasukkan ya. Ini mengeluarkan urat. Ini juga mengeluarkan urat. Tapi yang lain itu berusaha untuk memasukkan urat. Nah, protein transport ini tidak hanya berlaku untuk senyawa-senyawa endogen dari dalam tubuh, tapi juga untuk obat-obatan juga. Jadi ada obat yang tidak berkhasiat, ya bisa jadi sudah diberi dosisnya, kok nggak berkhasiat, itu bisa jadi karena ulah hal seperti ini. Karena hipotesisnya adalah bahwa protein transport itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari xenobiotika, dari senyawa asing dari luar tubuh. Jadi kalau ada senyawa-senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh, dia akan berusaha sekeras mungkin berkoordinasi untuk mengeluarkan senyawa yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Oke, seperti itu. Kurang lebih cerita. Nah, di dalam darah, urat bisa naik atau turun. Tadi di awal kita sudah membahas ya, ada peningkatannya urat dan juga asam urat itu bisa karena salah satunya adalah karena pengaruh obat dan juga makanan. Nah, di sini ada beberapa obatnya, tapi sebenarnya alkohol itu bukan, ya bisa dikatakan obat lah, obat jadul juga, tapi dia juga bisa dikatakan sebagai makanan abu-abu ya kalau alkohol ini. Dia ada misalnya yang bisa meningkatkan urat dalam darah, alkohol, asam askorbat atau vitamin C. Ya, vitamin C itu bisa meningkatkan asam urat di dalam darah. Gitu ya. Aspirin, kafein dan lain sebagainya. Tambutol, pirazinamid ini obat-obat apa namanya tuberkulosis ya, tuberkulosis. Epinefrin, levodopa, mdopa. Kalau epinefrin itu apa dia? Dia hormon ya, juga hormon juga apa ya, bisa juga ada obat yang sudah namanya epinefrin, dia untuk merangsang saraf simpatik. Kemudian yang lain ini yang bisa meningkatkan dan ada yang menurunkan urat darah. Salah satunya adalah allopurinol. Allopurinol juga probenecid dan corticosteroid. Jadi ini allopurinol, corticosteroid ya. Nah, sebenarnya allopurinol dan ini probenecid juga azathioprine ini digunakan untuk penanganan asam kalau kita memiliki asam urat yang berlebihan. Istilahnya apa? Juga kalau kalian perhatikan ini mbak-mbak para wanita ini bersyukur karena punya estrogen. Ya, estrogen. Nah, oleh karena itu dari sini ini kita bisa bilang kalau antara pria dan wanita itu pasti memiliki kadar asam urat normal yang berbeda karena jumlah estrogen di dalam tubuhnya berbeda. Pada laki kecil sekali ya, pada perempuan jelas lebih besar, dan karena estrogen ini menurunkan asam urat di dalam darah, maka ini yang menjadi penjelasan mengapa asam urat di dalam pada wanita itu lebih rendah dibanding kadar asam urat normal ya pada wanita itu lebih rendah daripada laki-laki. Nah baik,
kemudian ini ada gangguan asam urat dan urin. Ya. Ada dua kondisi yang akan saya kenalkan di sini. Sebenarnya ada banyak sekali kondisi, gitu ya. Tapi yang paling umum yang pertama adalah hiperurisemia, atau ini adalah peningkatan eh, asam urat yang bisa dideteksi di dalam darah. Gitu ya. Jadi dia bisa terjadi karena overproduksi urat, jadi bisa terjadi karena ada kerusakan sel dan lain sebagainya, kemudian produksinya menjadi meningkat. Ada juga bisa karena reduksi ekskresi, jadi karena ekskresinya atau pengeluaran dari urat ini menurun. Ya, berarti ini berhubungan dengan fungsi dari ginjal, saluran kencing. Tidak cuma ginjal, tapi juga saluran kencingnya. Nah, kemudian bisa jadi karena kombinasi kedua faktor. Jadi ketika asam urat itu kondisinya meningkat, itu kita sebut sebagai hiperurisemia. Ada dua macam ya hiperurisemia, sekunder dan primer. Sekunder itu jika dia diakibatkan oleh kondisi yang lain, ya biasanya kita menyebut penyakit itu, kita bagi umumnya penyakit dibagi menjadi dua ya, secondary sama primary. Kalau primary itu yang memang benar-benar dari awalnya itu sudah hiperuricemia gitu. Jadi tanpa ada penyebab lain gitu ya. Jadi penyebab utamanya ya memang karena itu. Nah, yang sekunder ini contohnya biasanya karena gangguan ekspresi urat pada ginjal. Sedangkan yang primer karena kerusakan genetik ya, yang mengatur metabolisme urin. Jadi kalau memang ada, berarti kalau genetik ini berarti bisa diturunkan ya. Jadi kalau pada orang-orang tertentu yang memiliki gen yang tidak bisa mengatur metabolisme purin, yang akan bisa menjadi hiperurisemia atau kadar asam uratnya di dalam darah menjadi tinggi. Nah, yang kedua, nah ini kalau kita lihat kadarnya berapa sih ya? Kadarnya ini rentangnya ada di kisaran, kita biasanya pakai yang sebelah kanan meskipun sebenarnya yang SI unit yang standar internasional ini itu menggunakan mikromol per liter, kita biasanya pakai miligram per desiliter. Nah kalau kita lihat ya di serum itu berarti di darah, di darah yang adult female itu 2,5 sampai 5,9 miligram per desiliter, ini yang normal. Sedangkan di male itu 3,4 sama 7,1. Jadi kita lihat ya perbedaannya ini, yang wanita lebih rendah karena tadi apa yang diduga menjadi penyebabnya adalah adanya estrogen ya, estrogen yang lebih banyak yang dominan pada wanita. Nah kemudian di urin, nah, di urin adults ya ini 250 sampai 350, mungkin tidak dibedakan antara pria dan. Nah, gangguan yang lain selain tadi hiperurisemia, ya, itu ada gout, ada istilahnya gout. Gout itu apa? Gout itu ketika tadi di awal kita sudah lihat bahwa asam urat, ya, kadangkala itu bentuknya itu apa? Dia dalam bentuk kristal asam, ya, yang sayang sekali kristalnya ini dalam bentuk jarum. Ya. Nah, kadangkala ya ketika ada kelebihan produksi, kadangkala ya nggak selalu ya, jadi produksinya itu belum tentu berakibat gout ini ya, tapi yang jelas pada saat gout itu terjadi kelebihan produksi, belum tentu juga sih katanya, tapi ada kecenderungan seperti itu. Pengendapan atau jadi ketika asam urat berkumpul di satu lokasi ya, biasanya pada persendian, bisa di lengan, bisa juga tidak di sendi, misalnya di telinga, bisa juga di jempol kaki gitu ya, di persendian di jempol kaki ya, kemudian bisa juga di jari-jari ya, jari yang mana gitu ya, bisa di mana saja. Nah, kristal urat ini karena dia tadi bentuknya jarum,
berkumpul gitu ya, semakin besar, semakin banyak. Nah, dia menyebabkan luka pada jaringan di sekitar situ. Karena luka berarti ada proses peradangan yang terjadi. Nah, kalau dalam masa yang pendek, kita sebutannya sebagai peradangan saja. Kalau dalam jangka waktu yang panjang, yang pastinya biasanya menjadi panjang, ini kita sebut sebagai artritis saya atau radang sendi kronis. Nah, ini tadi sudah saya katakan belum tentu terjadi pada pasien yang mengalami hipertensi. Nah, baik, dan sampai sini kita bisa simak sekarang beberapa video, satu video saja mungkin biar tidak susah, atau nanti videonya disimak sendiri aja ya. Ada yang video yang saya taruh di situ, linknya cukup bagus, tapi dia langsung ke arah gout atau asam urat, jadi ya tidak apa-apa menurut saya. Dia menyinggung sedikit tentang urin terus asam urat, tapi lebih fokus ke penyakitnya di sini. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan para mahasiswa sekalian? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Belum, oke. belum ada, Tidak Pak. ada ya, belum ada. Sip. Kalau tidak ada, ya saya akhiri pertemuan ini. Tapi begini, saya ingin memberikan tugas, ya tugasnya simpel, ya tugasnya simpel. Tugasnya adalah tugas ini nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, saya akan set tugasnya mungkin nanti malam. Kalian bisa mengerjakan itu. Tugasnya adalah membuat apa namanya dari berbagai presentasi saya untuk materi kuliah ini. Kalian catat di Excel. Nah, template-nya sudah ada di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang pertama atau kedua itu. Di sana ada daftar istilah. Tolong kalian catat ya dalam berbagai sheet yang berbeda. Worksheet-nya beda-beda tergantung pertemuannya. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan sebagainya. Yang jelas pertemuan 1 dan lainnya perlu dipisah, diberi judul. Nah, kalian tuliskan istilah-istilah yang menurut kalian asing dan kalian belum tahu. Kalau sudah tahu nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Kalau kalian belum tahu silahkan ditulis di sana. Oke. Kemudian nanti Oke, Pak. tugas ini dikumpulkan melalui apa namanya model kita di belajar USD AJD. Ya nanti di sana ada satu apa namanya tempat untuk upload itu. Oke, begitu ya. Nah, saya ingin tahu sebelumnya yang UAS-nya mulai kapan ya? Saya lupa ingat ya. Desember. Yang depan sudah Desember udah. Awal Desember, Pak. Sekitar tanggal 6. Tanggal 6 sudah mulai ya. Sampai tanggal 16, Pak. sampai tanggal 16. Oke, sampai tanggal 16. Oke. Baik, nanti untuk UAS saya pilihan ganda ya. Tapi kayak kemarin waktu kalian mengerjakan kuis, hanya saja waktunya terbatas ya, tidak seperti kemarin. Kalau kemarin kan ada beberapa hari kalian bisa mengerjakan ini ya. Nah, kemudian saya nanti sebelum UAS saya akan memberikan satu kuis lagi minggu depan kemungkinan ya. Minggu depan itu masih tanggal 3. Oke, kita masih bisa ada satu pertemuan lagi. Baik, selamat sore. Saya tutup pertemuan ini.